Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara para bangsa dan karyanya yang agung di antara segala suku. Sebab Tuhan Maha Agung dan sangat terpuji. Para syukur, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, orang muda semuanya, selamat malam. Malam hari ini kita berkumpul di gereja, di tempat di aula ini untuk menyatakan syukur kita atas penyertaan, atas bantuan doa dari Santo Fransiskus Xaverius yang menjadi pelindung paroki kita. Fransiskus Xaverius lahir tahun 1506 di Puri Xavier, Nampara, tahun 1525, dan menuntut ilmu di Paris, dan bertemu dengan Santo Ignatius Loyola tahun 1533, dan bersama teman-temannya ia menjadi Yesuit dan ditabiskan imam tahun 1537. Sebagai misionaris pertama, ia melawat ke Asia dan tiba di Goa, India tahun 1542. Dengan semangat bernyala-nyala, ia berkarya di antara orang-orang Portugal dan pribumi. Konon ia membaptis 30.000 orang di sana. Kemudian ia pergi ke Jepang dan membangun jemaat Kristiani bersama dengan 2 orang Yesuit. Kembali ke Goa, ia diminta mewartakan Injil di Cina. Dalam perjalanan ke Cina, ia meninggal tanggal 3 Desember tahun 1552. Fransiskus adalah salah satu misionaris agung yang merintis karya misioner secara baru. Ia menyesuaikan diri dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah kaum miskin, mencari bantuan tenaga dari teman-temannya, dan membangkitkan kepedulian umat di tanah asalnya terhadap karya misioner. Ribuan yang mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang terkasih,
Kita juga malam ini diingatkan kembali bahwa kita sebagai orang beriman, sebagai murid Yesus, kita juga diutus untuk memberitakan Injil bagaimana dilakukan oleh Santo Fransiskus Xavierus ini sesuai dengan panggilan dan kemampuan kita masing-masing. Semoga restunya saya kita tetap semangat dalam membangun gereja, membangun paroki dunia ini. Mari kita awali perayaan kita untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita, dan kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Adorafi 179. Kemuliaan kepada Allah di surga.
samping intensi kita masing-masing, misa ini dimohon untuk mengucap syukur atas ulang tahun Yogi Francescus Saperius Napitu yang ke-26 tepat pada hari ini, dan juga mengucap syukur atas ulang tahun Anastasia Tina Sukarsari. Semoga Tuhan selalu menyertai dan juga memberkati segala langkah laku hidup dan karyanya. Mengucap syukur dari keluarga Bapak T.A. Supir dengan Ibu Tirta Bea atas ulang tahun kelahiran yang ke-80 dan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran Bapak Supir yang ke-80 dan Ibu yang ke-73, dan ulang tahun pernikahan tanggal 3 Desember ini yang ke-51. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini, baik mereka juga menjadi berkat bagi bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kami berkumpul malam ini untuk bersyukur kepadamu atas Santo Francescus Saperius yang menjadi pelindung dari paroki kami. Allah Bapa, keselamatan umat manusia berbagai bangsa kejadikan milikmu berkat pewartaan Santo Francescus Saperius, imam dan misionarismu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umatmu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman yang terkasih dalam Tuhan. Bagian-bagian yang ditawarkan kepada kita pada malam hari ini mewartakan atau memberitakan tentang misi, tentang utusan
Utusan berarti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Dan orang yang diutus mesti tahu apa yang mesti disampaikan sebagai isi daripada utusan itu sendiri. Utusan bisa berarti positif, bisa berarti kurang positif. Diutus untuk menagih hutang, nah ini kurang positif. Tapi kalau diutus untuk membagi-bagi sembako, ini positif. Tentu yang diharapkan dalam pewartaan hari ini adalah diutus untuk hal yang positif, diutus untuk mewartakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sejenak, kadang orang bertanya, Pastor, apakah macam Fransiskus Xaverius ia pernah bertemu dengan Yesus? Yesus lahir tahun 1 atau tahun 0. Sementara Fransiskus Xaverius lahir abad 15. Lahir abad 1, lahir abad 15. Pasti secara fisik Fransiskus Xaverius tidak pernah bertemu dengan Yesus. Atau juga Paulus dalam bacaan pertama tadi, ia juga bukan orang yang bersama-sama dengan Yesus, tapi ia menjadi pemberita Injil. Ia menjadi utusan, ia mau diutus untuk memberitakan kabar Injil, kabar gembira, kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Berbeda dengan para rasul yang mengalami hidup bersama dengan Yesus, maka kalau dia memberitakan Injil, memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, para rasul mengalami, para rasul bertemu bahkan hidup bersama dengan Yesus, sehingga pewartaannya lebih otentik, pewartaannya lebih nyata, karena mereka sendiri mengalami hal itu, mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang menjadi dasar mengapa baik Paulus, baik Santo Fransiskus Xaverius, ia menjadi utusan, ia menjadi misionaris, utusan Yesus? Pasti ia mengalami perjumpaan secara rohani. Ia tidak pernah hidup bersama dengan Yesus secara fisik, tetapi ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau dijumpai, merasa dijumpai oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, ketika ia sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Itulah yang menjadi titik tolak, yang menjadi kekuatan bagi dia. Punya pengalaman iman, pengalaman hidup rohani, dijumpai oleh Yesus. Maka Paulus merasa memberitakan Injil itu adalah keharusan.
ini ditugaskan oleh Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menugaskan dia memberitakan Injil. Bukan karena kemauannya, bukan karena kehendaknya, tapi adalah kehendak Tuhan. Inisiatif datang dari Tuhan. Maka Paulus lalu memberitakan Injil tanpa mendapatkan upah. Ia menjadi abdi Tuhan dengan tulus dan tanpa pamrih. Ia rela mengorbankan hidupnya menjadi Injil, menjadi kabar gembira bagi semua orang yang ia layani. Sama juga dengan Santo Fransiskus Xaverius. Ketika dia menangkap dalam firman Tuhan yang mengatakan, apa gunanya memperoleh segalanya tapi kehilangan segalanya. Maka bagi dia memberitakan Injil juga keharusan untuk memperoleh keselamatan bagi dirinya dan juga supaya keselamatan ini dialami oleh banyak orang. Sehingga perintah memberitakan Injil dari Tuhan Yesus kepadanya ini juga menjadi tugas yang mulia yang mesti diemban. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara membaca riwayat hidup Santo Fransiskus Xaverius ini, ia benar-benar mengorbankan seluruh dirinya, mengorbankan apa yang dia miliki. Semuanya menjadi kabar gembira, menjadi Injil bagi orang-orang yang dia layani. Maka atas pewartaannya, atas kabar gembira, atas hidupnya yang baik, banyak orang yang bertobat, dipermandikan, percaya kepada Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, maka pada malam hari ini saya kira Tuhan juga mau menyapa kita semua. Kita sebagai murid-murid Yesus, entah sebagai apapun, kita ditugaskan, kita diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Tentu memberitakan Injil tidak mesti membawa Injil masuk dari rumah yang satu ke rumah yang lain lalu mengajar. Bukan itu saja. Kalau melakukan itu juga baik. Tapi Injil kan berarti kabar baik, kabar gembira, kabar yang menggembirakan. Maka kalau Yesus mengatakan kepada kita, pergilah ke seluruh dunia. Kita masing-masing punya dunia kita sendiri-sendiri. Entah dunianya di tempat kerja, entah dunianya di sekolah, entah dunianya juga di dalam keluarga, entah dunianya juga di tempat di mana bisa berkumpul banyak orang. Maka kalau kita hadir di situ dan kita bisa menjadi kabar baik yang menggembirakan, membawa sukacita kepada orang yang kita jumpai, itulah kita ikut ambil bagian, kita melaksanakan perutusan kita untuk memberitakan Injil sekecil apapun. Kalau itu kita sadari, maka kita akan mengupayakan layanan kita dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya Badan Suara Xavier ini, mereka selama akhir-akhir ini latihan kur hampir tiap malam. Apakah mereka terpaksa? Terpaksa kalian? Tidak. Dengan sukacita? Penuh kegembiraan? Ya, inilah kabar ini. Jadi kalau yang mengalami gembira, bukan terpaksa, bukan dipaksa, maka hidup kita pasti menjadi sukacita.
Sama juga untuk kita yang menjadi guru. Untuk di hadapan anak-anak kita menjadi kabar gembira, menggembirakan anak-anak, bukan memelototi anak-anak, bukan anak-anak kita. Tapi kalau kita bisa menggembirakan anak-anak, itulah memberitakan Injil, menghadirkan kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Dan saya menyadari juga hari ini saya ke stasi Bukit Lima membawa cat dan sumbangan dari Dimas untuk mengecat gereja stasi itu. Baru 2 tahun dicat, diresmikan, tapi karena catnya kurang berkualitas, maka warnanya sudah pudar. Maka tadi saya dengan pater datang ke sana membawa cat. Saya ikut bagaimana mencampur cat sambil melihat tukang cat itu punya pengalaman atau tidak. Karena kalau tidak punya pengalaman mencampur cat, nanti hasilnya sama saja, belang-belang juga. Maka ketika saya tunjukkan caranya, pas berarti dia paham tentang mencampur cat. Lalu mulai memecahkan. Nanti Pak, kalau-kalaunya warnanya ini, yang tidak kalau-kalaunya warnanya ini, siapa sob? Maka ketika mau pulang, saya panggil Pak. Dari yang bilang warna ini mesti begini, jangan Pak, warna ini mestinya begini. Maka Bapak itu bilang begini, ada seperti ini, mau beritahu kepada Pak sebenarnya warna yang begini, biar dihapus. Ya, meskipun kecil, saya kira kedatangan saya hari ini ke sana memberi kabar ini. Karena kalau ini tidak datang, belum bisa mau membuat apa, belum bisa mengecat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, malam ini pantas kita bersyukur atas Santo Fransiskus Xaverius yang menjadi pelindung paroki kita, menjadi teladan bagi kita semua. Ia menggembirakan kita, ia mendoakan kita, ia memberi teladan bagaimana ia menjadi pemberita Injil, menjadi misionaris, menjadi orang yang mau melaksanakan, menghadirkan karya keselamatan Tuhan untuk kita. Nah, maka mari Bapak Ibu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mari kita ikut memberitakan Injil, kabar gembira, supaya paroki kita semakin hidup, semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin berkembang. Amin. Marilah kita berdiri dan kita berbagi dengan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mawar-Nya dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Mengingat tugas perutusan ini, Santo Fransiskus Xaverius telah melawat ke Asia dan memperkenalkan Kristus kepada berbagai bangsa. Marilah mohon
semangat kerasulannya kepada Bapa itu. Ya Bapa, semoga gereja masa kini semakin menghayati semangat kerasulan dalam kata dan karya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kebebasan beragama dan pertobatan dijamin benar-benar oleh pemerintah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita sakit dan cacat berani mempersembahkan penderitaannya demi keselamatan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semangat merasul tetap menyala di dalam hati kami, sehingga tak segan-segan memberi kesaksian iman di mana saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sesudah dalam hati kita sampaikan permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa, sumber keselamatan umat manusia, dengarkan dan kabulkanlah doa permohonan umat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, dan jibailah gereja-Mu dengan kegairahan dan kegiatan kerasulan. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Berarti 228. Aku nanti
persiapan kudus 250. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, terimalah kiranya roti anggur yang kami wujudkan untuk menghormati Santo Fransiskus Xaverius, Imam Misionarismu. Tanpa kenal lelah, ia menjelajahi daerah-daerah Asia karena ingin menyelamatkan sesama manusia. Semoga kami pun memberi kesaksian mengenai Injil dan bersama-sama bergegas menyongsong Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudusmu, Engkau terus-menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru, dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul, dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua umat kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi.
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserah untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Titus Rupianto, serta semua rohaniwan. Tinggallah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kajilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fransiskus Xaverius, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu terbebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Serta Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Kami kutinggalkan bagimu, kami kubuktikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah 21. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas kepada saya, tapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdiri, kita tuakan doa hidup dari kehidupan. Allah Bapa kami, lanjutkan penuntun kehidupan. Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah berjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Ini kami mengutus kepada sedang berjalan bersama dalam sumber dari kehidupan menuju keselamatan yang terjadikan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tetap sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling menguatkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakan kami beberapa pimpin sepanjang si proyek kami ini berlangsung. Ya Bapa, doa kami sebenarnya dan biarkan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersabda, pergilah ke seluruh dunia dan maklumkanlah Injil. Aku besertamu setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hati Santo Fransiskus Xaverius dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu Kau nyalakan juga dalam hati kami masing-masing berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan-Mu sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan takwa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, sedikit pengumuman. Nanti sesuai misa akan ada acara ramah tamah dan sebelumnya kita akan potong tumpeng bersama. Mohon nanti kita semua tetap masih di dalam. Juga nanti dipanggil juga para ketua-ketua untuk ikut hadir di depan, DPPH juga suster dan para pastor. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, langsung mengucapkan selamat untuk kita semua yang hari ini merayakan ulang tahun Papi dan juga pesta pelindung Paroki Santo Fransiskus Xaverius ini. Masih ingat yel kita? Masih ingat? Berdiri. Nah, berdiri. Parokiku, paroki kita. Parokiku, paroki kita. Jaya, jaya.
Ibu. Jadi selamat kepada kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama dalam perayaan ini. Terima kasih yang bertugas pada hari ini, yang juga dekor hari ini, pasti sambil Francisco Kapri Usman. Kita melihat kehadiran umat, melihat penampilan rekor, Xavier yang memulai menempati kur di sini. Jadi kalau nanti ada kur, boleh ditransisikan di sini. Kur apa kur di KPK, kur dari guru-guru, kur siapa boleh menggunakan tempat itu. Biar kita melihat sedikit juga lihat rumah dan melihat sedikit. Lagi selamat untuk semua. Semoga dengan merayakan ulang tahun dan pesta Pitung ini kita semakin bersemangat dalam memajukan terutama pembangunan gereja, jalan dengan makan, tanah berjalan, maka yang belum mengeluarkan, yang belum membantu dana, ya pelan-pelan supaya kita membagi apa yang diberkati anugerahkan Tuhan kepada kita untuk kebersamaan dan kemajuan kaum kita ini. Mari kita kirim layar kita dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, seluruh umat di paroki kita ini dimanapun mereka berada, dan semua yang bertugas pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pergilah, perayaan Ekaristi juga selesai. Tiga satu dua. Thank you.